Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Bagimu hormat, bagimu pujian, bagimu kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Kami berterima kasih untuk gerejamu yang kudus. Kami berterima kasih untuk hadiratmu yang suci, yang kudus, meneguhkan, menguatkan setiap kami. Kami mau siapkan hati kami duduk diam diberkati kebenaran firman Tuhan. Urapi hambamu, setiap bibir perkataannya ada tanda kuasa dan mukjizat. Siapapun jemaatmu yang hadir, mereka pulang pasti diberkati. Mereka yang sakit pulang pasti disembuhkan. Mereka yang sakit mengalami terikat pulang pasti dilepaskan. Kami berdoa jalannya ibadah dari awal pertengahan sampai kepada akhir, Tuhan Yesus yang memberkati. Segala yang jahat kami cabut, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan. Suatu kehormatan yang besar bagi saya bisa melayani saudara pada malam hari ini. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas kepercayaannya. Saya boleh berdiri di mimbar gereja Tiberias yang suci dan kudus ini. Terima kasih kepada yang saya hormati dan saya banggakan, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Terima kasih untuk sidang jemaat Allah yang memenuhi lantai 3 dan lantai 4. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih bisa lebih besar lagi. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya belum melihat tangan-tangan yang diberkati firman Tuhan. Bisa lambaikan tangan saudara. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Keluarkan pulpen saudara. Feedback pecah-pecah gitu, bisa tolong dibantu soundman-nya. Sama-sama keluarkan catatan saudara. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tema khotbah saya pada hari ini melanjutkan bagian minggu lalu, kebahagiaan hidup dalam pertobatan. Bagian yang kedua. Bagian yang pertama kita kemarin membahas bahwa ketika saudara dan saya hidup di dalam pertobatan, maka janji-janji firman Tuhan akan digenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Katakan amin saudara. Orang yang hidup di dalam pertobatan, Alkitab mengatakan, maka apa yang saudara doakan, apa yang saudara rindukan, apa yang saudara perlukan, Tuhan Yesus menyediakannya. Minggu lalu saya membahas orang yang hidup dalam pertobatan memperoleh perhatian penuh dari Allah. Ayatnya yang ke-18. Yang kedua, orang yang hidup dalam pertobatan memperoleh pemeliharaan Allah. Yang ketiga, orang yang hidup di dalam pertobatan memperoleh perlindungan dari Allah. Agar saudara dan saya yang hidup di dalam pertobatan, saudara mengerti ada benefit atau ada keuntungan dari orang-orang yang hidup di dalam pertobatan. Dan hari ini kita akan sama-sama buka kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi poin keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Yoel 2 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Soundman-nya bisa bantu saya, masih gitu suaranya. Kita baca-baca sama-sama bergantian. Saya baca ayat yang ke-18, saudara baca ayat yang ke-19. Demikian seterusnya. Yang sudah di sana, sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Yuk sama-sama saya baca ayat yang ke-18. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, dan ia belas kasihan kepada umatnya. 19 saudara. Ayat yang ke-20, yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu, dan akan kuusir ke suatu negeri yang kering dan tandus. Barisan mukanya ke laut timur, barisan belakangnya ke laut barat. Maka bau busuknya dan bau anyirnya akan naik, sebab ia telah melakukan perkara yang besar. 21 saudara. Ayat yang ke-22, jangan takut hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau, pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. 23. Ayat 24, tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak.
maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. 27 sama-sama kita baca 3, 2 ya. Yang percaya katakan amin. Alkitab mengatakan mengapa saudara dan saya perlu hidup di dalam pertobatan. Kalau saudara baca kitab Yoel terdiri dari 3 pasal. Yoel 1, Yoel 2, dan Yoel 3. Kalau saudara mempelajari kitab Yoel ini, saya bilang minggu lalu, intisari dari kitab Yoel adalah kebahagiaan orang yang hidup di dalam pertobatan. Dalam Yoel 1 ayat 2, Yoel 2 sampai dengan ayat yang ke-11, dikatakan Tuhan menghukum orang-orang yang tidak hidup dalam pertobatan. Dikirimnya tulah belalang, belahang pelahap, belahang pengirap, belahang pelompat. Dikatakan apapun yang dikerjakan mereka mengalami yang namanya kegagalan. Apapun yang mereka perbuat mengalami kehancuran. Karena pada prinsipnya saudara dan saya harus hidup di dalam Tuhan. Kita diciptakan bukan untuk menjauh dari Tuhan, tapi kita diciptakan untuk mendekat kepada Tuhan. Kita diciptakan bukan untuk menyembah di luar Tuhan, tapi kita diciptakan untuk menyembah satu-satunya Tuhan, Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Katakan amin. Ketika mereka hidup dalam ketidakpertobatan, Alkitab katakan tulah belalang datang sebagai hukuman mereka. Dalam Yoel 2, 12-17 dikatakan seruan untuk bertobat. Jadi Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Katakan amin. Tuhan lihat hidup kita susah. Tuhan lihat kita jauh dari Tuhan. Tuhan lihat kita mengalami masa sukar. Tuhan lihat apa yang kita kerjakan menjadi semak duri. Tuhan lihat besar pasak daripada tiang. Tuhan lihat kita punya keuangan, kita punya ekonomi mengalami pundi berlobang, belahang, pelap dan sebagainya. Tuhan mengirim hambanya, Nabi Yoel, untuk mengajak saudara dan saya seruan untuk bertobat. Dan ketika bertobat dalam Yoel 2, 18-27, Tuhan kasih janji. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan kasih janji. Tuhan kasih janji untuk orang yang hidup di dalam pertobatan. Dan ayat selanjutnya Yoel 2, 28 sampai dengan 32, dia katakan kalau saudara, jadi meningkat saudara. Kalau saudara hidup tidak dalam bertobat, ada masalah. Saudara hidup dalam Allah memberikan seruan bertobat. Ketika saudara bertobat, Alkitab katakan dia akan memberikan janji kepada orang yang bertobat. Meningkat lagi ketika saudara hidup dalam pertobatan, kau akan melihat hari Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Dan terakhir dikatakan kau akan melihat musuh-musuhmu Allah akan kalahkan untuk kemuliaan bagi namanya. Dan yang terakhir dikatakan dia akan memberi berkat untuk umat Tuhan. Ya, yang haus. Ketika saudara dan saya hidup di dalam pertobatan, saudara akan melihat berkat-berkat Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Sama-sama bilang sama saya, ketika saya hidup dalam pertobatan, segala yang terbaik dari kerajaan surga dicurahkan dalam hidup saya. Yang percaya kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Kita masuk pada bagian poin yang keempat. Kebahagiaan orang yang hidup di dalam pertobatan. Mengapa orang yang bertobat disebut orang yang berbahagia? Ayatnya yang ke-23. Sama-sama kita baca ayat yang ke-23. 3, 2, 1, ya. Hai. Hujan pada awal musim dengan adilnya dan diturunkannya kepadamu. Dan hujan pada akhir musim seperti ayat yang ke-24. Tempat pengirikan dengan gandum dan tempat pemerasan anggur dan memperoleh kelimpahan minyak, anggur dan minyak. Alkitab katakan poin yang keempat, catat dalam catatan saudara. Mengapa orang yang bertobat disebut orang yang berbahagia? Memperoleh perhatian penuh dari Allah. Memperoleh pemeliharaan dari Allah. Memperoleh perlindungan dari Allah. Yang keempat yang banyak orang cari di dunia ini. Memperoleh sukacitanya Allah. Sama-sama bilang sama saya, sukacitanya Allah.
Berbeda dengan sukacitanya dunia. Sukacitanya Allah sanggup membawa saudara dan saya di tengah masa pandemi. Di tengah keadaan kekurangan. Di tengah masa yang sulit. Engkau tetap memiliki pengharapan. Karena sukacitamu tidak mendasar atau tidak terikat kepada hal-hal dunia. Sukacitamu terikat kepada apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kalau sukacitamu terikat kepada hal dunia, terikat kepada mobilmu, terikat kepada jabatanmu, terikat kepada uangmu, terikat kepada promosimu, terikat kepada pendapatanmu di kantor, kepada pendapatan tokomu, pendapatan harianmu, pendapatan bulananmu. Ketika pendapatanmu mengalami penurunan, maka sukacitamu mengalami kehilangan. Tapi sukacita saudara yang hidup di dalam pertobatan, taruh sahut saudara kepada Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Pengharapan memperoleh sukacita Allah. Bilang kiri kanan saudara, ada sukacita surgawi bagimu. Bilang sama yang baru ngomong, mukamu jangan cemberut lagi, bilang. Amin saudara. Saya paling senang memperhatikan jemaat Tuhan ke gereja. Wih, mukanya waktu berangkat ke gereja, mukanya kayak sayur asem 1 tahun belum dipanasin. Gini. Disenggol dikit, kumakan kau. Tapi ketika pulang ke gereja, mukanya penuh dengan cahaya ilahi. Ketika tadinya walaupun saudara gak ganteng-ganteng banget, gak cantik-cantik banget, tapi ketika lagi angkat tangan, nyembah Tuhan, terima darah Yesus, diurapi dengan minyak urapan, semakin banyak minyak di kepala, semakin ganteng kau gitu. Wih, pulang langsung, gantengan ya. Kok iya sih? Saya mau bilang ya, kalau saudara pengen awet muda, dekat sama Tuhan. Gak usah tarik sini, tarik sana, gak usah. Ada orang mukanya cantik tapi mukanya sangar. Apalagi udah gak cantik, udah gak ganteng, jauh dari itu. Nah udah mukanya asem banget. Nah dikatakan demikian saudara, dia akan memberikan kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Diturunkannya kepadamu hujan pada awal, hujan pada akhir musim. Sama-sama bilang sama saya, hujan pada awal. Sama-sama bilang sama saya, hujan pada akhir. Mengapa kita anak Tuhan yang hidup dalam pertobatan, kita memiliki sukacita? Karena Tuhan menjanjikan, Dia pelihara hidupmu di awal dan di akhir. Dia menjanjikan ada hujan dalam kehidupan saudara. Ayat ini memakai konteks orang Timur Tengah. Yang Timur Tengah bagi mereka air sangat berarti. Kalau bagi kita kan hujan dikit di Jakarta banjir. Ya kan, tapi bagi orang Timur Tengah, hujan itu sangat berarti. Hujan itu sangat mahal. Bagi mereka petani, bagi mereka peternak, bagi mereka yang pekerjaan mereka mengandalkan air, mereka mementingkan air. Jadi bagi mereka ketika mereka hidup di dalam pertobatan, Tuhan menjanjikan hujan pada awal dan hujan pada akhir. Ini gambaran apa? Ketika engkau dan aku mengikuti Tuhan, di dalam Tuhan, salah satu sifat dari Allah adalah namanya kepenuhan. Di samping kelimpahan. Makanya Rasul Paulus suka memakai satu kalimat namanya kepenuhan. Di samping kelimpahan, Rasul Paulus suka memakai kepenuhan Kristus. Hendaklah engkau memperoleh kepenuhan di dalam Kristus. Biar kepenuhan Kristus ada di dalam hidupmu. Dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus, banyak memakai kalimat kepenuhan. Salah satu sifat dari Allah yang saudara dan saya sembah adalah kepenuhan. Kalau Dia bekerja dalam hidup saudara dan saya, tidak pernah setengah-setengah. Sama-sama bilang sama saya, kalau Tuhan bekerja, nggak pernah setengah-setengah. Dia akan bekerja sampai kesudahannya. Amin saudara, kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Saudara perlu memahami ini, agar saudara tidak lagi takut. Kalau saudara ada modal untuk DP rumah, kalau saudara pengen mimpi punya rumah, maju. Jangan takut cicilannya. Tuhan yang beri DP, Tuhan yang sama akan kasih cicilannya. Kalau saudara pengen punya anak, jangan pikirin gimana nanti ya. Kalau saudara udah dikasih anak, istrimu sudah tiba-tiba mengandung, tentu udah menikah ya. Karena hari ini ada banyak percepatan. Ya kan, belum menikah, udah langsung hamil dia. Ya kan. Kalau saudara udah punya anak, jangan langsung pikir gini, gimana ya. Aduh, anaknya gimana ya. Kasih makan apa ya. Tuhanmu sanggup memelihara engkau. Ya tapi jangan 12 juga. 12 mah bikin ramai Jakarta. Saya suatu hari makan sama istri saya, ngobrol-ngobrol. Dan ada seorang yang tanya, pasangan muda ya? Saya bilang iya. Anaknya berapa? 1. Saya bilang, ditanya mau berapa?
Saya bilang, ya maunya sih 3 atau 4. Saya bilang, enggak, 2, kata saya gitu. Saya bilang, diam kamu. Terus dia bilang gini, kenapa enggak 5, kenapa enggak 6? Saya bilang, aduh, kayak namanya kan kita ngomong asal aja kan. Biaya sekolah mahal. Di Jakarta kan sekarang uang sekolah mahal. Terus dia bilang begini, saya takut nanti nggak cukup, saya bilang begitu. Terus dia bilang gini, ini toko saya, dia seorang engkau di kota, ini toko saya yang ketiga katanya. Saya kan nggak nanya gitu dalam hati saya. Tapi kan kita sopan kan. Oh toko yang ketiga kok, iya toko saya yang ketiga. Setiap kali saya punya anak, Tuhan kasih toko yang baru. Jadi saya mau bilang, kok mau punya anak dimulai dari kata takut. Mulailah dari kata iman katanya. Saya tanya, gereja di mana? Oh bukan, saya bukan orang Kristen. Penyembah patung-patung. Dengar itu saya pulang habis itu saya bilang, tuh dengar. Istri saya jadi luluh. Kita sepakat 12 rasul murid Yesus. Enggak. Mau sekolah saya 6 bersaudara, mama saya janda, besarin kami ber-6. Ketika papa pergi ninggalin kami, mama gak punya pekerjaan, gak ada apa, 6-6-nya sarjana. Kalau pikir pakai logika gak masuk akal. Kalau pikir pakai duit gak masuk akal. Mama saya disuruh kawin lagi. Lu masih muda, lu masih cantik. Nanti gimana kasih makan? Mama saya cuma bilang, Yesus yang kasih makan. Yesus di mana? Yesus di mana? Kata tuh ibu-ibu. Justru dia yang udah punya pekerjaan segala macam. Sekarang lihat kami cuma bilang, iya ya, bener ya. Kalau ikut Yesus ya, enggak kekurangan. Jangan amin-amin aja lo lakuin. Dia akan pelihara engkau dari awal sampai akhir. Engkau yang mau studi, melangkah dengan iman. Cuman punya uang dikit, maju dengan Tuhan. Engkau yang mau bisnis, kalau Tuhan yang kasih sama saudara, maju. Dia Allah yang tidak pernah bekerja setengah-setengah. Kalau dia sertai engkau di awal, dia akan sertai engkau di tengah. Dia akan sertai engkau sampai kesudahannya. Kasih kemuliaan, tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi yang pertama, beroleh sukacita. Dari mana sukacita kita? Allah yang janji. Dia kasih hujan pada awal. Dia kasih hujan pada akhir. Jadi artinya apa? Dia pelihara engkau. Dia yang pelihara hidupmu. Alkitab katakan bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Gak ada yang namanya di sana rumah sakit. Gak ada yang namanya rumah makan padang sederhana. Gak ada yang namanya Starbucks. Tapi tiap hari, pagi hari datang roti mana. Malam hari tiang awan, tiang api menyertai mereka. Gak pernah terlambat. Elia di pinggir sungai. Dikatakan burung gagak bawa daging setiap hari. Pagi dan petang kepada Elia. 5 roti 2 ikan. Kasih makan 5.000 orang. Saya bisa cerita banyak. Alkitab menjanjikan. Bagianmu bertobat. Pemeliharaanmu Tuhan yang menyediakan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Makanya kalau saudara pelajari orang-orang Yahudi. Mereka setiap kali awal tahun. Mereka selalu menaruh apel dipotong setengah. Dicelupin yang namanya madu. Gitu saya pernah tanya, kenapa apel dipotong setengah ditaruh madu? Dia berharap setiap masuk awal tahun, karena apel itu harum dan madu itu manis. Mereka berharap hidup mereka masuk awal tahun, hidup mereka harum seperti apel dan hidup mereka manis seperti madu. Gak ada yang amin ya. Telat. Kayak awal tahun mereka potong apel, mereka taruh madu, mereka celupin. Mereka berharap awal tahun mereka dengan Yesus, masuk awal tahun dengan Tuhan, mereka akan mengalami hidup yang harum dan manis seperti madu. Saudara nggak perlu lakukan besok potong apel. Kata Gideon, nggak ada apel, duren. Maksud saya apa? Biar engkau memiliki keyakinan. Pak Pendeta COVID-19, Pak Pendeta begini, jangan takut. Tuhan, berkat Tuhan tidak mengenal keadaan. Baik keadaan sukar, keadaan baik, Dia sanggup memberkati saudara. Kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Bilang kiri kanan saudara, Tuhan sanggup berkati kamu. Jangan takut, bilang kiri kanan saudara, jangan takut. Bilang sama yang baru ngomong, jangan hilang sukacitamu. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan memelihara hidupku.
Yang kelima, kita cepat saja. Mengapa orang yang hidup dalam pertobatan disebut sebagai orang yang berbahagia? Yang keempat, memperoleh sukacita dari Tuhan. Gereja Tiberias Gading Nias yang saudara duduk hari ini, bangunnya puluhan M. Seorang pengusaha nasional bilang sama Pak Pariaji, "Pak, izinkan saya bikin malam dana." Apa jawab Pak Pariaji sama saya? "Enggak. Saya ini hamba Tuhan. Saya ini pegawainya Tuhan. Saya nggak mau bikin malam dana." Makanya nggak pernah di Tiberias ada malam pengumpulan dana. Nggak ada. Makanya pendeta Tiberias nggak boleh ngomongin soal yang namanya minta-minta di mimbar ataupun di bawah. Nggak ada. Karena Pak Pariaji bilang kalau ikut Tuhan pasti Tuhan akan sediakan. Alkitab katakan engkau menyediakan hidangan bagiku. Ketika para murid habis menaik dari yang namanya laut, Yesus ada di pinggir pantai dan bilang, "Marilah, sarapanlah." Ini gereja berdiri dari atas dasar apa? Iman. Bangun gereja sebesar ini, iman. Ibadah Natal GBK tiap tahun miliaran. Beli Yupi, hanyut kita. Miliaran, orang bilang buang-buang duit. Tapi Bapak Arya sama Ibu bilang untuk muliakan Tuhan. Nggak pernah kekurangan. Mama saya besarin saya, beranak kita berenam, semuanya bisa kuliah. Sekarang lagi menyelesaikan gelar doktoral, dulu aja S1 empot-empotan. Tapi kalau ingat berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Waktu saudara lagi tidur, dia memberkati saudara. Maka tidurlah banyak-banyak. Potong ya. Yang kelima, ayat yang ke-24, yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Stop, kita baca 3, 2, 1 ya, tempat. Sama-sama bilang sama saya menjadi penuh. Sama-sama bilang sama saya berlimpah. Sama-sama bilang sama saya minyak dan anggur. Katakan amin. Katakan yes. Yang kelima, mengapa orang yang berbahagia, orang yang bertobat disebut orang yang berbahagia, dikatakan memperoleh sukacita. Yang kelima, memperoleh pelipat gandaan dari Allah. Sama-sama bilang sama saya, Allah akan melipat gandakannya. Alkitab katakan tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum. Tempat-tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Kata kelimpahan menggunakan kata male, artinya full. Artinya penuh. Orang yang ikut Tuhan itu akan mengalami kelimpahan. Bukan hanya secara materi. Tapi mengalami kelimpahan secara sukacita, damai, sejahtera. Lihat deh orang Kristen yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Baru kehilangan anak tetap senyum. Baru kehilangan apa tetap senyum. Karena iman mereka nggak berjangkar kepada perkara dunia. Iman mereka berjangkar kepada Tuhan. Ketemu sama orang yang ngomongin dia tetap senyum. Bukan dalam hati, gue makan lo nanti. Shalom, gue jambak lo ya. Enggak. Kelimpahan bahasa aslinya menggunakan kata syuk. Kelimpahan, kata syuk adalah kata pasar yang artinya limpah. Dia akan melipat gandakan apa yang saudara dan saya miliki di dalam Tuhan. Tapi untuk bisa dilimpahkan harus punya dulu. Apa yang mau dilimpahkan kalau nggak punya? Artinya apa? Engkau harus punya iman dulu. Tempat-tempat, saya sering ingat seorang janda yang datang kepada seorang nabi Elia atau Elisa, saya lupa tepatnya. Dia bilang, suamiku sudah meninggal, anakku akan diambil dan aku akan diambil untuk menjadi budak. Apa jawab nabi itu? Ada berapa galon atau ada berapa tempat tabung? Ambil, kumpulin, jangan sedikit, minta minyak. Ambil sebanyak, curahkan minyak itu. Makanya setiap kali saudara dan saya diurapi dengan minyak urapan, engkau dan aku sedang mengimani ada kelimpahan dari surga tercurah bagi saudara. Amin saudara. Ada kelimpahan berkat ketika engkau mengurapi dengan minyak, kelimpahan damai sejahtera. Di tengah-tengah orang ketakutan, ambil minyak, limpahin kepalamu dengan minyak, damai sejahtera dari Allah melimpah atas saudara. Ketika engkau sedang bingung, don't know what to do, ambil minyak agar ada hikmat dari Allah melimpah atas saudara. Kelimpahan dan janda itu dari minyak yang diberikan bisa bayar hutang dan hidup dari sisanya. Saya banyak ketemu orang-orang. Suatu hari Ibu Gembala sidang cerita sama saya. Ada seseorang yang melepaskan hubungan yang salah. Dia seorang wanita idaman lain dari pasangan yang lain. Istilahnya orang ketiga. Di sini ada perempuan orang ketiga, angkat tangan. Nggak mau tahu aja, nanti kita foto bareng.
Dia datang sama Pak Paryaji sama ibu, nangis. Bapak Gembala sama ibu lepasin. Dan ketika lepaskan, orang yang kalau terikat dalam perjinan percabulan itu muntahnya darah. Pak Paryaji sama ibu doain, lepas. Udah lepas. Dan kan biasa gitu kan, perempuan dia butuh duit. Sama-sama bilang sama saya butuh duit. Iya kan, untuk susu dan sebagainya. Ibu Gembala bilang begini, jangan takut. Ikut Yesus, ikut Tuhan, Tuhan pelihara. Tuhan akan mengalami bukan hanya pelihara, tapi akan mengalami kelimpahan. Ibu Gembala kasih modal. Kasih modal. Dan betul, Tuhan makanya gini, kalau saudara terlibat dengan hubungan yang salah. Kalau saudara pacaran dengan suami orang, istri orang, dengar baik perkataan saya. Itu bukan hakmu. Itu hak suaminya, itu hak istrinya, itu hak anak-anaknya. Jangan ganggu rumah tangga orang. Pak Paryaji minggu lalu khotbah, jangan ada orang ketiga dalam rumah tangga. Pak Paryaji bilang apa yang dipersatukan oleh Allah tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Hari-hari ini dunia dikejutkan dengan salah satu pasangan filantropi di dunia yang langsung mengumumkan mereka divorce. Dan orang langsung bilang, oh boleh ya, oh boleh ya. Dan perempuan ini, Bapak Ibu Gembala kasih modal. Kasih modal sebagainya, adalah seorang pria baik-baik, punya pekerjaan baik, mau sama dia, ketemu, jatuh cinta, pergi ke Amerika. Terakhir Ibu Gembala dengar di Amerika sukses. Anak-anaknya diberkati. Kalau dia nggak lepasin pria yang salah, selamanya akan jadi simpanan. Ada seorang bapak-bapak, awal-awal Tiberias berdiri, nggak punya duit. Pak Paryaji kasih duit. Uangnya diduitin, belum uangnya keluar. Bapak doain sama ibu agar dapat berkat. Ih dateng lu, dapat pekerjaan, kasih rumah, kasih mobil, kasih jabatan. Ada seorang ibu di Bekasi. Tinggalin agama lamanya, ikut Yesus. Suaminya jambak, suaminya injek. Suaminya suruh dia pergi gak bawa apa-apa, cuman baju di badan. Nempel. Di kolam baptisan nangis, Pak. Saya ikut Yesus kok miskin, Pak. Saya ikut Yesus kok susah, Pak. Pak Paryaji sebagai asisten beliau, saya sering lihat beliau kalau lihat orang susah, penuh dengan belas kasihan. Diambil kantongnya di dalam kantong, set dikeluarin uang segepok. You bisa apa? Saya bisa jahit, Pak. Nih, modal buat jahit. Buka ruko, buka tempat kecil, modal buat jahit, you usaha. Saya lihat teman saya, pendeta Alek, gue bilang di bawah, Pak, ya susah juga, Pak. Saya bilang, Lek, jangan, Lek. Saya bilang, gak bercanda. Singkat cerita. Dia buka toko jahit kecil, karena uangnya gak banyak, toko jahit kecil, di depan pasar Keranji. Tempatnya di bawah, depan pasar. Depan sampah, tempat sampah. Dia urapi dengan minyak tokonya. Orang datang, parpol apa, bikin baju, bikin apa penuh. Bisa pergi ke Israel, bisa punya mobil. Saya khotbah Mega Bekasi, Tuhan saksinya kalau saya dusta Tuhan hukum. Dia datang bawa orang-orang pasar, hitam-hitam gitu datang. Orang-orang keras gitu mukanya, dia datang gitu. Terus saya bilang, Bu itu siapa? Saya kira mau marahin saya kan. Saya kalau ditanya, kamu pendeta Gideon? Bukan, saya Alex mau bilang gitu. Terus cepat aja. Terus dia bilang, enggak Pak, ini orang-orang pasar. Orang Kristen? Bukan, tapi mau jadi Kristen. Lu gimana ceritanya? Dia lihat toko saya yang depan pasar, Pak. Depan tempat sampah, tapi rame. Karena tiap hari saya urapi dengan minyak. Mereka deketin saya bilang, dukun yang mana? Kasih tahu dong. Saya bilang mau ikut, ayo. Gue ikut, gue ajak. Jadi dalam hati gue emang dukun dalam hati ini. Bawa. Saya mau bilang sama saudara, ada pelipat gandaan dalam pertobatan. Engkau yang punya motor hari ini ke gereja, walaupun motor mudah. Engkau begini yang bunyi belum. Percayalah, saya pernah naik motor ke Kelapa Gading, bensin habis. Saudara mau tahu saya bukan Tuhan tahu, saya kasih minyak urapan. Yesus. Iya. Iya. Motormu. Aku turun naik angkot. Bang, kiri. Mau kemana kau deh? Gereja bang. Oh ya udahlah kau gereja, turunlah kau. Oh turun naik ya kan. Ya hari Senin lagi bukan hari Minggu. Kau gereja ibadah setia. Engkau cuma kasih perpuluhan, kadang-kadang engkau kasih persembahan. Kotak lewat, pura-pura taruh, padahal gak ada yang ditaruh. Dalah.
Kau taruh cuma berapa gitu. Setia. Dari motormu. Setia, nggak apa-apa. Itu Gideon Simanjuntak Junior tuh. Iya, dari motor. Kalau engkau setia ikut Tuhan, Dia akan kasih Innova baru. Waktu motor semua tuh. Pelan, tapi jangan lupa. Kalau sudah diberkati, jangan lupa diri. Walau udah diberkati, cari istri baru. Enggak, lu jangan ketawa, lu mikir. Ada banyak orang gak siap miskin. Tapi lebih banyak orang gak siap kaya. Miskin aja sombong dia. Neng, abang anter. Kemana? Surga. Jangan lupa, jangan. Kalau engkau ingin hidup diberkati, hidup benarlah. Hidup benar. Jaga tanganmu, jaga mulutmu, jaga hatimu. Mulai dengan apa? Jangan jahat sama orang. Jangan pandang rendah orang lain. Lakukan bagianmu dengan setia. Pak Pendeta, saya cuma pegawai kontrak. Mulai dari pegawai kontrak. Pak Pendeta, saya cuma tukang jahit. Mulai dari jahit. Pak Pendeta, saya cuma jualan jahe. Mulai dari jualan jahe. Apapun yang kau mulai, semua yang besar dimulai dari yang kecil. Untuk membuka pintu yang besar, dibutuhkan kunci yang kecil. Jangan pandang remeh yang kecil yang ada padamu. Yang kecil bila diserai dengan Tuhan, akan Tuhan buat menjadi yang besar. Kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Yuk kita cepat saja. Yang keenam, apa berkat dari orang yang hidup diberkati. Yang keempat, memperoleh sukacita. Yang kelima, memperoleh pelipat gandaan dari Allah. Yang keenam, ayat yang ke-25. Ini kesukaan saya. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Sama-sama bilang sama saya, aku akan memulihkan. Yang keenam, orang yang hidup dalam pertobatan mengapa disebut sebagai orang yang berbahagia? Karena akan memperoleh pemulihan dari Allah. Dikatakan aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belahang pindahan, belahang pelompat, belahang pelahap, dan belahang pengerip. Tentaraku yang besar akan kukirim kepadamu. Artinya apa? Dia akan jaga hidup saudara. Saya banyak ketemu para pengusaha. Usaha mereka gak pernah berhasil. Saya banyak ketemu orang yang usaha besar pasak daripada tiang. Saya banyak ketemu orang yang buka toko. Modal udah keluar tapi mentok. Saya banyak orang ketemu mulai apa-apa. Modalnya gede tapi habis seperti gak tahu dari mana. Saya banyak ketemu orang gajinya selalu kurang. Di Sarbini ada ibu-ibu, Pak, gaji suami saya Pak, doain Pak. Gajinya 3 juta Pak. Tolong Pak. Di belakang, Pak, suami saya Pak, gajinya 30 juta Pak, tapi masih kurang Pak. Yang tadi ngomong denger saya bilang, Pak, kalau suami saya gaji 30 juta, apa yang 3 juta tadi Pak? Sampai rumah Pak, saya gak biarin kaki nyentuh tanah Pak, saya gendong Pak. Banyak orang yang saya lihat bisnisnya gagal, bukan karena gak pinter. Pinter, mereka pinter buat ini, buat itu, buat ini. Tapi yang mereka gak tahu. Variasi-variasi di depan. Masalah-masalah di depan. COVID-19, siapa yang tahu? Kerusuhan, siapa yang tahu? Bisnismu kayak ada ini, kayak ini minuman nih. Ya, penuh, tapi ada banyak lubang. Bocor. Jadinya kosong. Aku akan memulihkan keadaanmu. Tahun-tahun yang hilang. 5 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Kita hari ini ada. Karena keputusan yang kita buat di masa lalu. Betul apa tidak? Kalau engkau bertobat malam ini, kehilanganmu di masa lalu, Tuhan dapat kembalikan di tahun ini. Lipat kali ganda. Tuhan dapat kembalikan. Pak Pendeta, dulu rumah saya hilang Pak, karena saya salah bisnis. Kalau engkau bertobat, Tuhan ganti rumah yang baru. Pak Pendeta, mobil saya dijual. Saya ini sarjana, berkat yang namanya sebuah tempat namanya Pegadaian. Tiap kali mau bayar sekolah, mau bayar kuliah, nak, ini Mas Mama, bawalah ke Pegadaian. Udah kenal tukang Pegadaian sampai kenal sama saya. Mau sekolah lagi ya? Mau semesteran ya? Jangan pura-pura gak tahu lah, samanya kita.
Kenal Pegadaian tiap hari, bawa emas ke Pegadaian. Bawa emas, bawa cincin, pernah bawa TV, pernah bawa yang namanya ulos songket itu yang ditulis yang mahal itu. Pernah bawa, pokoknya apa aja yang bisa diuangin, taruh. Bayar kontrakan, taruh. Bayar apa? Taruh. Punya mobil dijual dulu. Untuk apa? Biaya hidup. Saya tuh ngomong ini Tuhan tahu. Bener apa enggak? Dusta apa tidak? Tuhan tahu omongan saya. Bener apa enggak? Bawa emas, bawa kalung, cincin. Mama saya sekolahin saya. Itu tuh dia taruh. Dia taruh. Tapi ketika hari ini. Yang dulu terhilang itu semua. Jangan jauh dari Tuhan. Apapun yang kau kerjakan. Kalau kau jauh dari Tuhan. Tidak menemui keberhasilan. Kemana kakimu melangkah, Alkitab katakan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tanah menjadi tanah yang dikutuk. Gak ada berkat di situ. Kalau hari ini bisnismu mengalami stagnasi, dan engkau udah buat segala cara tapi gak ada jalan keluar, mungkin isunya bukan karena engkau kurang pintar, tapi mungkin isunya engkau perlu dekat lagi sama Tuhan. Engkau perlu bertobat sama Tuhan. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Yang terakhir, bagian yang ketujuh, imam musik bisa maju ke depan. Ketika kita hidup dalam pertobatan, ayat yang ke-26 dan 27 ya sama-sama kita baca. Kita cepat saja, saudara jangan pulang. Sesi jam 7 malam, gembala sidang saudara dan saya akan memimpin dalam ibadah KKR. Siapa yang kangen ibadah tengah minggu Rabu bersama Pak Pariaji, bisa angkat tangan saudara. Haleluya, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Rabu di tempat ini saudara, jam 7 malam. Beliau akan pimpin nanti sama pendeta Aristo, bersama juga tim doa, pendeta Jeffrey. Saudara bisa telepon, ada nomor telepon, saudara bisa telepon. Bukan telepon, hey, apa kabar? Kak, saya bisa minta doa. Ayat yang ke-27 sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Tidak akan menjadi malu lagi untuk, ayat 27 sama-sama kita baca. 3, 2, 1 ya. Kamu tidak ada yang lain, umatku tidak akan. Saya simpulkan khotbah saya, mengapa orang yang bertobat disebut orang yang berbahagia. Yang pertama, karena orang yang hidup dalam pertobatan, orang yang memperoleh perhatian penuh dari Allah. Orang yang hidup dalam pertobatan memperoleh pemeliharaan dari Allah. Orang yang hidup dalam pertobatan memperoleh perlindungan dari Allah. Orang yang hidup dalam pertobatan memperoleh sukacitanya Allah. Orang yang hidup di dalam pertobatan dikatakan memperoleh pelipat gandaan dari Allah. Orang yang hidup di dalam pertobatan, dia katakan yang ketujuh, memperoleh pemulihan dari Allah. Yang ketujuh, yang terakhir, orang yang hidup dalam pertobatan adalah orang yang memperoleh kebahagiaan dan persekutuan yang intim dan kekal dengan Allah. Alkitab katakan semua berkat yang Tuhan kasih tujuannya untuk dia membuat engkau dekat dengan dia. Katakan amin. Saya beliin anak saya di sebuah pom bensin, kalau beli bensin bisa beli mobil. Mobil-mobil yang kecil tahu kan? Ya itu aja lah ya lewatinnya. Jadi saya suka beliin dia mobil kecil, gak mahal gitu, cuman beberapa puluh ribu. Gitu, ada berkatnya, beli. Saya pulang, saya bilang, Gene. Dia gak lihat saya, dia main lagi. Papa beli mobil buat Gene. Dia nengok, mobil ya? Iya. Saya kasih sama dia. Mobil, papa yang beliin. Wah, papa yang beliin. Dia bilang ke istri saya, Mama, papa beliin mobil buat Gene. Dia bilang sama omahnya, Oma, papa beliin mobil buat Gene. Ketemu orang dia bilang, ada tim saya, Om Great, papa beliin mobil buat Gene. Saya kan dengar gitu senang. Saya akan bilang sama dia, nanti papa beliin lagi buat kamu. Ini siapa yang beli? Papa. Ini ekskavator yang, itulah main ekskavator itu yang, itulah ya. Susah ngomong sama saudara gitu. Siapa yang beli? Papa. Misalnya saya lihat dia punya ada mainan mobil-mobilan, speedy car. Ini speedy car siapa yang beli? Saya suka tes. Kan papa yang beliin. Papa baik gak? Papa baik banget. Tuhan tuh gitu. Tuhan tuh gitu. Kalau dia lihat berkat yang dikasih kepadamu, membuat engkau makin mengagungkan dia, makin memuliakan dia, makin membesarkan namanya. Engkau kemana-mana naik mobil lo keren ya. Tuhan Yesus yang kasih. Wih, toko lo rame ya. Tuhan Yesus yang berkati. Wih, rumah lo gede ya. Ya, jelek-jelek begini, hasil keringat sendiri.
Kesannya rendah hati ya. Padahal mau sombong. Kalau Tuhan gak kasih keringetan gimana? Gimana? Buntelan kita. Kan orang gitu kan, silakan masuk ke gubuk saya. Kita masuk, di gubuk gimana rumah gua? Gede, dia gubuk, rumah kita kuburan kali ya. Banyak orang merendah di atas gunung. Enggak. Padahal dah mati, baru tahu loh. Ketika berkat dari Tuhan membuat engkau makin dekat sama Tuhan. Ketika berkat bukan lagi menjadi isunya. Minggu lalu pendeta Aristo khotbah dan saya diberkati. Saya setiap pagi kesempatan saya untuk dengar firman ya jam 8 pagi. Habis khotbah di Boston, tengah perjalanan dari Boston ke BCP, saya nonton. Karena saya pro juga dengar firman Tuhan. Pendeta harus juga dengar firman Tuhan. Jadi saya dengar khotbah pendeta Aristo. Saya diberkati sama omongan gini. Dalam khotbahnya dibilang demikian. Jangan cari tangannya Tuhan. Cari wajahnya Tuhan. Dia kasih ilustrasi yang tepat. Dia bilang gini. Kalau papa saya tersenyum lihat saya, maka tangannya akan bergerak. Dompetnya akan mengalir. Konsep yang sama saya renungi dalam perjalanan saya. Saya puji Tuhan diberkati dengar itu sepanjang 7 sesi lebih tepatnya saya khotbahin itu semua. Saya curi dalam tanda kutip jurusnya Kak Aristo, saya pakai. Untuk saya bilang sama jemaat, cari wajahnya. Cari hatinya. Karena kalau wajahnya tersenyum sama saudara, tangannya akan mencari saudara untuk memberkati saudara. Selamat hari Rabu, kita tutup Alkitab kita. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Berapa banyak yang diberkati firman Tuhan, bisa lambaikan tangan saudara. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita.